Pagi hari, mata baru setengah melek, tangan masih gemetar pegang HP. Notifikasi berita muncul satu persatu, emas hancur, harga emas anjlok parah. Kamu buka aplikasi, grafiknya merah semua, turun tajam seperti jurang, jantung langsung deg-degan, napas pendek. Di kepala cuma satu suara, waduh ini uang tabungan nikah, ini uang sekolah anak, ini uang capek kerja bertahun-tahun. Rasanya kayak baru bangun tidur tapi langsung ditampar realita. Sekarang saya masuk dulu. Jangan suruh kamu tenang karena jujur saja takut itu wajar. Buat banyak orang Indonesia, terutama pejuang gaji UMR dan sandwich gen, uang di emas itu bukan uang nganggur. Itu uang darah, uang lembur, uang nahan gengsi, uang yang dikumpulin pelan-pelan sambil mikirin orang tua dan masa depan anak. Jadi kalau kamu ngerasa panik, itu bukan lemah. Itu tanda kamu peduli sama hidupmu. Masalahnya, saat kamu panik, dunia ikut berisik. Media rame bikin judul kiamat, emas tamat, jual sekarang atau menyesal. Semua teriak, semua pengen perhatian. Tapi ingat satu hal, berita hari ini dibikin buat emosi hari ini. Investasimu dibikin buat 10-20 tahun ke depan. Media butuh klik, tapi dompetmu butuh logika. Jangan biarkan headline mengendalikan keputusan hidupmu. Banyak orang salah paham soal istilah safe haven. Dikira artinya emas itu anti turun. Salah besar. Anggap emas itu kiper sepak bola, tugasnya jaga gawang, bukan cetak gol. Kiper sehebat apapun pasti pernah kebobolan. Tapi saat badai datang, dia tetap pemain paling penting di tim. Jadi kalau emas turun, itu bukan pengkhianatan. Itu bagian dari permainannya. Musuhmu hari ini bukan grafik merah. Musuhmu adalah reaksi. Ada yang panik jual di dasar jurang, ada yang pura-pura nggak lihat lalu uninstall aplikasi. Dua-duanya sama-sama mahal biayanya. Kekayaan itu nggak hilang saat harga turun. Kekayaan hilang saat kamu pencet tombol jual di waktu yang salah, dengan emosi yang salah. Di video ini, Cash Up nggak akan kasih motivasi kosong. Kita akan bedah 4 langkah taktis yang harus kamu lakukan hari ini juga, supaya asetmu nggak jadi korban kepanikan massal. Langkah ketiga sering diremehkan, tapi justru itu yang bikin orang biasa tetap miskin, dan orang disiplin panen saat krisis. Jadi jangan kemana-mana, karena keputusan beberapa menit ke depan bisa menentukan bertahun-tahun hidupmu. Sekarang kita turunin tensinya sedikit, pakai logika. Kenapa harga emas bisa turun? Bayangkan emas dan dolar itu kayak jungkat-jungkit di taman bermain. Di satu sisi emas, di sisi lain dolar Amerika dan bunga bank. Saat bunga bank di Amerika tinggi dan dolar lagi kuat, uang-uang besar dunia pindah ke sana. Bukan karena emas jelek, tapi karena dolar lagi kelihatan lebih menarik. Itu hukum alam pasar, bukan konspirasi. Ada satu hal menarik yang jarang dibahas, emas itu aset ketakutan. Saat dunia ribut, perang, pandemi, krisis, orang lari ke emas. Tapi begitu ketakutan mulai reda, orang jadi berani ambil risiko lagi. Uang pindah ke saham, bisnis, atau aset lain. Jadi ironisnya, turunnya emas sering jadi tanda dunia lagi sedikit lebih tenang, walaupun buat portofoliomu rasanya nyesek. Sekarang kita zoom out sebentar. Jangan cuma lihat grafik 1 bulan terakhir. Itu seperti menilai hidup orang dari 1 hari buruknya. Coba tarik grafik emas 10-20 tahun ke belakang. Garisnya naik perlahan. Walaupun jalannya zigzag, penurunan hari ini cuma kerikil kecil di tengah perjalanan panjang. Orang yang panik biasanya lupa memperbesar sudut pandang. Buat kita di Indonesia, ada faktor tambahan yang sering bikin bingung, yaitu rupiah. Walaupun harga emas dunia turun, kalau rupiah lagi melemah, harga emas di dalam negeri nggak jatuh sedalam itu. Ditambah lagi ada spread, selisih harga beli dan jual. Di awal memang terasa nyangkut, tapi itu bukan penipuan. Itu biaya likuiditas yang harus dipahami sejak awal. Coba bandingin reaksi kita. Kalau ada diskon besar di mall, orang antre, senyum, rebutan. Tapi kalau emas atau aset masa depan diskon 20%, kita malah takut dan kabur. Padahal logikanya sama. Bedanya, satu diskon bikin senang hari ini, satu diskon bikin aman 10 tahun ke depan. Masalahnya bukan di harganya, tapi di cara otak kita memproses risiko.
Oke, sampai sini kamu harusnya sudah lebih tenang. Sekarang bukan waktunya panik, tapi evaluasi. Ambil HP kamu, buka aplikasi catatan. Di langkah berikutnya, kita nggak lagi bicara teori, tapi keputusan nyata yang bisa menyelamatkan napas keuanganmu. Karena sebelum mikir beli atau jual, ada satu hal penting yang wajib kamu cek lebih dulu. Sekarang kita masuk ke langkah paling krusial, dan jujur saja, paling sering dihindari. Kita audit dulu uangmu. Saya mau kamu jujur, bukan ke saya, tapi ke diri sendiri. Uang yang kamu pakai beli emas itu uang apa? Uang belanja bulan depan, uang SPP anak, atau uang yang memang bisa kamu lupakan 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya uang hidup harian, itu lampu merah. Bahayanya bukan di emasnya, tapi di salah kamar naruh uang. Anggap uang itu punya KTP. Ada uang hijau, uang dingin yang tujuannya jangka panjang. Ada uang merah, uang panas yang tugasnya buat bertahan hidup. Kesalahan fatal investor pemula adalah mencampur dua ini. Begitu harga turun, yang panas langsung bikin panik. Bukan karena emasnya jelek, tapi karena kamu salah fungsiin uang sejak awal. Sekarang soal waktu. Kamu beli emas buat tujuan apa? Nikah, sekolah anak, pensiun. Kalau tujuannya 10 atau 20 tahun lagi, kenapa kamu stres hari ini? Ibarat kamu beli tiket pesawat buat liburan tahun depan, lalu besok harga tiketnya turun. Apakah kamu langsung batalin liburan? Tidak. Fokus ke tujuan, bukan fluktuasi harga harian. Sebelum mikir beli lagi, saya mau tanya satu hal penting. Dana daruratmu aman atau belum? Standar cash up jelas, minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau belum, stop. Jangan serok emas dulu. Di masa krisis, yang bikin kamu bertahan bukan emas, tapi cash. Emas nggak bisa bayar listrik, beli gas, atau obat saat darurat. Sekarang peringatan keras, jangan pernah dalam kondisi apapun average down pakai pinjol atau pay later. Bunganya itu jauh lebih kejam daripada penurunan emas. Banyak orang hancur bukan karena salah aset, tapi karena nyampur investasi dengan utang konsumtif. Ini jebakan paling berbahaya, terutama buat sandwich gen yang napas keuangannya sudah sempit. Kalau kamu terlanjur pakai uang panas dan memang butuh dalam waktu dekat hadapi kenyataan, lebih baik rugi sedikit sekarang daripada hancur total nanti. Saya sebut ini amputasi kelingking. Sakit tapi menyelamatkan tangan. Tapi kalau dana daruratmu aman dan uangmu dingin, selamat. Kamu lolos seleksi alam. Di langkah berikutnya, kita mulai bicara cara menyerang. Sekarang kita masuk ke fase menyerang, tapi ingat, ini bukan serangan brutal. Ini serangan terukur. Kesalahan paling sering adalah beli emas dengan emosi seolah takut kehabisan. Padahal, strategi yang benar justru kebalikannya. Jangan habiskan amunisi di tembakan pertama. Investor cerdas selalu menyisakan peluru karena tahu pasar jarang bergerak lurus. Teknik yang kita pakai namanya DCA piramida. Artinya, beli sedikit dulu lalu tambah porsi saat harga makin murah. Saat turun tipis, kamu masuk kecil. Saat turun lebih dalam, baru masuk lebih besar. Dengan cara ini, kamu tidak menebak dasar, tapi membangun posisi perlahan. Ini bukan soal pintar, tapi soal disiplin. Biar kebayang, kita pakai hitungan sederhana. Kamu beli 1 gram di harga 1,2 juta. Harga turun, kamu beli lagi 1 gram di harga 1 juta. Rata-rata modalmu jadi 1,1 juta. Artinya, saat harga naik sedikit saja, kamu sudah balik modal bahkan cuan. Inilah kekuatan matematika sederhana yang sering diremehkan. Tapi ingat satu aturan emas, jangan pernah menangkap pisau jatuh. Kalau grafik masih merah panjang-panjang, itu tandanya emosi pasar belum reda. Tunggu sampai harga mulai datar, bergerak ke samping, atau muncul tanda pembalikan. Sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah bagian dari strategi. Lebih baik telat beli daripada nyangkut terlalu dalam. Perlu dibedakan juga jenis emasnya. Untuk jangka pendek sampai menengah, emas digital lebih fleksibel karena spreadnya tipis. Tapi untuk simpanan 5 tahun ke atas, emas fisik tetap juaranya. Jangan salah perlakuan. Banyak yang niat nabung, tapi pakai kendaraan yang salah, akhirnya kecewa sendiri.
Buat kamu yang gajinya pas-pasan, jangan minder. Sekarang beli emas gak harus jutaan, ada yang mulai dari Rp10.000. Fokuslah ke gramasi, bukan ke nilainya. Recehan yang konsisten saat harga murah bisa berubah jadi bukit emas di masa depan. Tapi hati-hati, di tahap ini ada satu jebakan keserakahan yang sering bikin gagal. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita naik level. Di tahap ini, banyak orang gagal bukan karena salah beli, tapi karena salah porsi. Coba bayangkan, portofoliomu itu seperti piring makan. Ada nasi, ada lauk, ada sayur. Kalau piringmu isinya emas semua, itu bukan sehat, itu nekat. Kecuali kamu memang toko emas. Investasi butuh keseimbangan supaya satu aset jatuh, yang lain masih menopang. Masalah konsentrasi aset ini sering gak terasa sampai harga turun. Saat emas merah dan itu 90% hartamu, rasanya dunia runtuh. Padahal kalau dari awal porsinya wajar, penurunan ini cuma terasa sebagai gangguan kecil. Rebalancing bukan teori orang kaya. Ini sabuk pengaman supaya kamu gak terpental saat pasar ngerem mendadak. Disinilah orang disiplin punya keunggulan. Saat satu aset lagi hijau dan yang lain merah, kamu bisa pindahkan sebagian. Ambil untung dari yang naik, belikan ke yang lagi diskon. Ini namanya switching. Orang kaya menambah emas bukan dari gaji baru, tapi dari aset lain yang sudah kerja duluan. Sekarang kita bicara mindset. Emas itu bukan alat cepat kaya. Fungsinya menjaga daya beli, bukan bikin kamu flexing cuan. Jangan paksa emas jadi sesuatu yang bukan karakternya. Emas itu seperti asuransi. Kamu berharap nggak pernah pakai, tapi tenang karena punya. Kalau kamu masuk emas dengan mental spekulan, capeknya nggak akan habis. Ada satu tes sederhana, saya sebut sleep test. Kalau tiap jam kamu buka HP buat cek harga emas, itu tanda posisimu kebesaran. Investasi yang benar harusnya bikin tidur nyenyak, bukan bikin gelisah. Kurangi porsi sampai hatimu tenang. Keputusan finansial terbaik selalu lahir dari kepala dingin. Buat kamu yang jadi sandwich gen, dengar baik-baik. Setiap gram emas yang kamu pertahankan hari ini adalah benteng untuk orang-orang yang kamu cintai. Kalau harga nggak naik 2 tahun pun nggak apa-apa. Selama gramnya masih milikmu, kamu nggak rugi. Anggap saja kamu menabung di celengan yang kuncinya lagi disimpan waktu. Sekarang kita tarik napas sebentar dan rangkum semuanya. Hari ini kamu sudah belajar satu hal penting, turunnya harga emas bukan musuh. Kepanikanlah musuhnya. Audit dulu uangmu, pastikan bukan uang panas. Serok bertahap dengan strategi, bukan nekat. Jaga porsi aset supaya hidupmu nggak ikut jungkir balik. Dan yang paling penting, rawat mindset karena keputusan finansial selalu dimulai dari kepala. Ingat kalimat ini baik-baik, investor amatir berdoa supaya harga naik terus. Investor profesional justru senyum saat harga turun, karena itu artinya diskon. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka datang dengan rencana. Pasar selalu menyaring. Yang panik tersingkir, yang disiplin dikasih kesempatan. Kamu mau berdiri di barisan yang mana? Sekarang saya mau tahu posisi kamu. Di kolom komentar tulis jujur. Kamu tim serok bawah atau tim pantate, pantau tapi tetap tenang. Gak ada jawaban benar atau salah. Yang penting kamu sadar dengan strategimu sendiri, bukan ikut-ikutan teriak orang lain. Diskusi di kolom komentar sering jadi tempat belajar paling jujur. Kalau kamu merasa channel ini beda, bukan karena kami lebih pintar, tapi karena kami berpihak ke dompet Indonesia. Di Casyub, kita nggak kejar sensasi. Kita kejar strategi yang masuk akal buat gaji UMR, sandwich gen, dan investor pemula yang pengen hidup lebih tenang. Pastikan tombol subscribe dan loncengnya aktif, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Minggu depan kita akan bahas sesuatu yang sangat praktis. Cara memutar gaji UMR supaya punya dana darurat 100 juta, tanpa halu, tanpa janji cepat kaya. Ini fondasi sebelum kamu bicara investasi apapun, jadi pastikan kamu ada di episode itu, karena satu sistem yang benar bisa mengubah arah hidupmu pelan-pelan. Saya tutup dengan satu pengingat, uang itu cuma alat, kamu tuannya bukan budaknya. Jangan biarkan grafik harian menentukan harga dirimu. Bangun strategi, jaga disiplin,
dan biarkan waktu bekerja untukmu. Saya Nama Host. Sampai jumpa di Cash Up.